Sarah Winchester adalah janda dari produsen senjata terkenal William Ward Winchester. Kematian mendadak suaminya dan kematian sebelumnya dari anak mereka Annie telah membuatnya sedih. Setelah menerima lebih dari 20 juta dolar sebagai warisan, dia mulai membangun sebuah rumah besar yang tampaknya tidak pernah berakhir di San Jose, California, yang kini terkenal dengan nama Winchester Mystery House. Ini adalah suasana kota San Francisco, California pada tahun 1906. Dr. Eric Price dan temannya Nancy dalam keadaan mabuk laudanum sambil membahas tentang ilusi dan kenyataan. Best advice, Dad? I think my body and mind control each other. Dr. Price mulai melipat uang untuk trik andalannya di depan Nancy. Of truth. And that's about taking control in your mind. Selesai berfoya-foya, Price kedatangan Arthur Gates, kepala petugas hukum dari Winchester Arms Company. Arthur meminta Price untuk menganalisa kejiwaan Nyonya Sarah Winchester, pewaris 51% saham pada perusahaan senjata tersebut. Sarah membeli rumah 8 kamar yang kini menjadi sekitar 100 kamar. Pembangunan ini telah memakan waktu hingga 20 tahun dengan tukang yang bekerja 24 jam sehari. Price menerima pekerjaan itu setelah menyepakati harga 2 kali lipat dari yang ia minta. 300. We'll pay 6. Nyonya Sarah Winchester sendiri adalah salah satu orang terkaya di dunia. Seperti yang diceritakan Arthur, rumah tersebut direnovasi siang dan malam. Price menunggu Marriott, keponakan Sarah, di sebuah ruangan, dan tiba-tiba benda di sana bergerak sendiri. Jesus. My apologies, sir. Welcome. Marion Merritt, Mrs. Winchester's niece. Datanglah Marriott yang langsung menjelaskan sopan santun dan larangan di rumah tersebut. Sarah's private domains are off limits. Understood. It is the grand ballroom. Lalu Price diantar ke kamarnya. Marriott menjelaskan pada Price bahwa tangga itu dibuat khusus untuk Sarah karena ia menderita radang sendi. Price pun sampai di kamarnya. Kamar di rumah itu dilengkapi alat komunikasi yang terhubung dengan pipa ke beberapa ruangan. Price diundang makan malam oleh Marriott tetapi dilarang minum sebelumnya. And Sarah will be joining us for dinner. Malamnya Price menikmati laudanum sambil bercermin. Tiba-tiba cermin itu bergerak sendiri ke arah kursi berulang kali, hingga Price ketakutan. Price membuka pintu namun ia kaget dengan kehadiran seorang pelayan yang mengingatkannya untuk makan malam. Well, I thought I saw someone else in my room. Price pun bersiap dan bergegas ke ruangan makan malam. Tidak lama menunggu, Nyonya Sarah pun datang. Mereka berbincang tentang senjata Winchester Company. Cannot fault the hospitality. Superior at what? Selesai makan malam, Price kembali ke kamarnya. Ia mengenang istrinya Ruby sambil melihat replika peluru yang membuatnya koma. Tiba-tiba Price mendengar suara dari pipa komunikasi. Price keluar kamar untuk mencari sumber suara tersebut. Ternyata adanya yang Sarah yang sedang melihat rambut Annie, anaknya yang sudah meninggal. Tidak mau ketahuan, Price segera bersembunyi di sebuah ruangan. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan penampakan yang menyeramkan. Di kamar Marriott, Henry terbangun oleh suara sepatu roda. Ia melihat ke kolong ranjangnya dan tiba-tiba Henry pun mengikutinya. Price keluar rumah untuk mengecek isi ruang kebun yang disegel. Ia sangat penasaran dengan ruang tersebut. Sementara Henry memakai karung di kepalanya berjalan ke tepi bangunan yang sedang dikerjakan di lantai 3. Dan lalu keesokan harinya Price kembali mewawancarai Nyonya Sarah. Namun
Price pun diberi pertanyaan mengenai istrinya Ruby, walaupun ia enggan untuk menjawabnya. Nyonya Sarah bercerita tentang hantu di rumah tersebut, yang menurut Price itu hanya halusinasinya saja. Price pun mempraktekkan trik sulap andalannya. Namun naas, Sarah menganggap hal tersebut konyol dan membuatnya sedikit jengkel. Oh, really? Silly illusions? Beast. You will obey my rules. Sejak saat itu, pergerakan Price dibatasi oleh penjaga. Laudanumnya pun disita oleh Sarah. Price mendapat surat beserta uang dari Arthur yang menagih hasil evaluasinya pada Nyonya Sarah. Evaluasinya pertama ini menyatakan Nyonya Sarah Winchester depresi akibat kehilangan anak dan suaminya, hingga membuatnya berhalusinasi. Tepat tengah malam, Price menuju ruang Nyonya Sarah melewati jendela dan atap. Sampai di rumah tersebut, Price menaiki anak tangga yang ternyata buntu. Ia pun ke ruangan lain dan nampak Nyonya Sarah sedang membuat rancangan gambar untuk ruang berikutnya. Dan tiba-tiba Price kembali ke kamarnya dan menganggap penampakan tersebut hanya efek samping dari rasa sakaunya. Keesokan harinya, Sarah menunjukkan dokumen berisi nama-nama korban senapan Winchester. Dan ternyata, nama Dr. Price ada di dalamnya. Price pun menunjukkan replika peluru yang telah membuatnya mati selama 3 menit. Dalam 3 menit tersebut, ia tak merasakan apapun, hanya kedamaian. Hingga Price merasakan sakit luar biasa saat ia terbangun lagi. Sarah bercerita pada Price bahwa rancangan rumah yang ia buat adalah hasil panduan dari para roh korban senjata Winchester. Para roh tersebut baru akan tenang bila rancangannya telah selesai dikerjakan. Namun ada juga ruangan yang disegel 13 paku untuk mengurung roh jahat. Tetapi ia mengatakan kali ini rancangannya sangat berbeda. Ia merancang ruangan galeri senjata dari roh yang sangat kuat. Galeri tersebut memajang seluruh tipe dan model senjata dari Winchester Company. Siang itu Price coba melobi John untuk melihat ruang kebun. John langsung menjawabnya, "Oh, tidak bisa." Malamnya Price kembali menggali informasi tentang kutukan keluarga Winchester pada Marriott. Marriott sendiri tidak percaya pada kutukan. Marriott pun berkata bahwa Sarah sangat terpukul atas kehilangan suami dan anaknya. Marriott mengatakan Sarah adalah orang yang rela mati demi keluarganya. Saat mereka asik ngobrol, tiba-tiba Henry menembak Sarah dengan senjata laras panjang dari ruang galeri. Henry kerasukan dan coba membunuh Sarah. Price menyarankan Henry dibawa ke dokter. Sementara, Sarah percaya bahwa itu gangguan spiritual, bukan gangguan medis. Sarah menyegel pintu kamar Marriott dengan 13 paku yang ia percaya dapat mengurung roh. Enough with the games. We're taking this boy to a hospital. Boy needs a doctor. Perdebatan pun kembali berlanjut dan akhirnya Price jengkel dan menelpon Arthur dan memintanya untuk mengirim mobil untuk membawa Henry ke rumah sakit. Tiba-tiba ia bertemu pelayan yang mengaku seringkali melihat roh di rumah tersebut. Pelayan tersebut berkata bahwa mereka berdua itu unik karena dapat melihat penampakan di rumah tersebut. Saat asing mengobrol, tiba-tiba awas jump scare. Rooms that have been nailed shut. I believe you and I are unique. Really? They will all die. Price sangat jengkel dan mengadu pada Sarah tentang kelakuan pelayannya tersebut. Dan ternyata, Price melihat foto pelayan tersebut yang ternyata sudah mati 20 tahun yang lalu. Orang itu bernama Benjamin Joseph Block. Ben tewas dalam penyergapan setelah ia membunuh semua karyawan Winchester Company di kantor tersebut. Setelah membunuh, Ben bersenandung di ruang galeri senjata. Beautiful dream.
Dan yang lebih mengejutkan, galeri yang sedang dibangun oleh Sarah adalah replika dari galeri tempat Ben tewas. Sarah mencoba berkomunikasi dengan Ben dan meminta maaf atas keluarganya yang telah tewas oleh senjata Winchester. Tiba-tiba, Henry di kamarnya bersenandung persis seperti Ben sebelum tewas. Tiba-tiba terjadi gempa dahsyat yang menewaskan pengawal Sarah. Segel di tiap ruangan pun terlepas. Marriott mencari Henry yang tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Price membuka pintu ruang kebun. Di dalamnya ada sebuah kursi yang terus bergoyang. Tidak lama muncullah Ruby, istri Price yang telah meninggal. Ruby menceritakan kisah favorit mereka tentang seorang petani yang kudanya tercebur ke dalam sumur. Kuda itu menjerit-jerit. Petani itu pun mengubur kuda tersebut untuk mengakhiri penderitaannya. Price melihat Ruby, namun ia meyakini itu hanya hayalan di kepalanya karena Ruby sudah lama meninggal. Dan akhirnya A delusional disorder. saat ia terbangun, Price telah dikelilingi oleh roh halus di ruang kebun tersebut. Price pun mulai percaya apa yang dilihatnya. Ia kembali ke rumah dan di tangga ada budak Afrika yang memberinya 13 paku. Lalu Ruby menunjuk ke arah ruangan yang bertangga buntu. Price pun membongkar ruangan tersebut. Di dalamnya Price bertemu Sarah yang menyuruhnya untuk menyegel pintu ruangan tersebut. Price pun menyegelnya. Seal that door. Sementara Marriott masih mencari Henry. Tiba-tiba sepatu roda melintas di hadapannya. Ia pun mengikuti sepatu roda tersebut. Akhirnya Marriott menemukan Henry dalam keadaan tengah kerasukan. Price pun mengungkapkan pada Sarah bahwa akhirnya ia mempercayai apa yang telah diungkapkannya selama ini. Sarah pun memanggil Ben. Tiba-tiba Ben berpindah dari tubuh Henry ke tubuh Sarah. This whore bitch has to die! Vermin profit from death! Sir, fight him. Sarah menyuruh Price untuk mengambil 13 paku dan menyegel tangga menuju ruang tersebut. Price menyegelnya dengan lemari display senjata dari tiap ruangan. Ruang kebun pun dibongkar oleh Nyonya Sarah. Price berpamitan pada Marriott dan Henry. Ia pun berpamitan pada Sarah. Dan Sarah mengatakan ia akan tetap melanjutkan pembangunan tersebut. Rebuild, of course. Dan tiba-tiba, setelah kejadian itu, Sarah Winchester kembali melanjutkan pembangunan rumahnya 24 jam per hari. 7 hari seminggu, hingga kematiannya pada tahun 1922. Rumah tersebut menjadi rumah mewah paling berhantu di Amerika Utara. Dan selesai. Semoga video ini dapat menghibur. Tunggu alur cerita film berikutnya yang pastinya lebih seru. Wassalam.